Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat ya. Semua sudah bangun tidur kan? Atau masih ada beleknya? Ada Bapak. Kalau memuji nama Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Ya, kita bernyanyi ya. Kita nyanyi kita adalah KASI. Nah, ada gerakannya ya. Ikuti Inang sama Kak Divina. Yuk. Tangannya ya. Ayo. Semua bangkit berdiri. Iya. Kasih itu. Kasih itu sama dia tidak apa-apa. Sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi ya nak ya. Walaupun nggak tahu kita ikut-ikuti aja yuk. Semangat ya. Ada pindah tadi enggak semangat begadang dia. Ayo lebih semangat. Yuk, lagi ya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Dia tidak apa-apa. Sayang kepada teman seperti itu. Oke, gimana? Sudah panas? Gimana kak? Sudah panas? Belum ya? Belum. Ya masaknya gali-gali lemas dong. Jangan lemas ya. Ayo semangat untuk memuji nama Tuhan, tapi kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa. Semua mempersiapkan hatimu dengan hati yang teduh. Kita akan masuk ibadah sekolah minggu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih penyertaan-Mu yang selalu membimbing, menemani sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun kembali pada malam yang gelap hingga pagi hari ini menikmati segala keindahan Tuhan. Dan melalui ibadah ini Bapa, kami bersyukur untuk memuji serta memuliakan nama-Mu di ibadah secara online Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran anak-anak kami untuk lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kami akan menyerahkan ibadah kami Bapa, hadirlah Engkau di dalam persekutuan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita kembali memuji nama Tuhan. Apa lagunya? Kasih pasti lemah lembut, lupa. Yuk. Ayo kita nyanyikan. Jangan diam aja kak. Semangat ya anak-anak ya. Semua bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan hati yang tulus.
Kita akan mendengarkan ayat hafalan disampaikan dengan Bang Amos. Oke, kasih. Shalom adik-adik semuanya. Oke, sungguh luar biasa ya puji-pujian yang sudah kita naikkan pagi ini. Mulai dari awal yang penuh sukacita bahwa di sana dikatakan kita harus terus menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca terus firman Tuhan, ya, dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, kita akan melafalkan ayat hafalan kita minggu lalu. Ya, dari mana ya ayat hafalan kita minggu lalu? Ayo, dari mana? Iya, tepat sekali. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama mengucapkannya. Yang sudah hafal, ya, mari semua bangkit berdiri dulu ya. Semua bangkit berdiri, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini, ya, yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita ucapkan ayat hafalan kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi ya, kita lafalkan ayat hafalan kita untuk yang hari ini. 2, 3, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Kita kembali dikenalkan ya dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan selama 1 minggu yang lalu. Dikatakan di sana bahwa Allah adalah kasih. Maka dari itu kita harus mengenal Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Yuk, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di minggu yang akan datang. Coba semuanya yang sudah pegang Alkitabnya, ya boleh duduk, silakan duduk. Kita akan menghafalkan kembali ayat hafalan kita minggu yang akan datang. Mari dibuka dari Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Yuk, mari dibuka Alkitabnya. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Mari kita baca sama-sama ya. Dibaca sama-sama untuk kita kembali memahami ya setiap firman Tuhan untuk aktivitas kita di minggu yang akan datang. Mari kita baca sama-sama dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. 2, 3, ya. Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan bijak. Yang janganlah mengabaikannya. Sekali lagi kita bacakan ya. Sekali lagi kita bacakan. 2, 3, ya. Amsal pasal yang ke-8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Nah, mari kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing sambil menghafal. Katakan di sana setiap hari bahwa saya akan mendengarkan didikan, maka saya akan bisa melakukan segala sesuatu dengan bijak. Jangan sampai diabaikan.
Ya, setiap didikan-didikan yang diberikan. Amin. Selamat menghafal. Kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Oke anak-anak sekalian, untuk pengumuman kita pada hari ini, untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam bentuk baru yang untuk ibadah kita akan masuk ke dalam Google Meet. Silakan diinstal masing-masing melalui App Store. Play Store ya. Play Store. Silakan dilihat di sana Google Meet dan silakan disiapkan di hari Sabtu. Guru-guru sekolah minggu akan memberikan kode untuk bisa akses masuk atau join ke dalam Google Meet tersebut. Ya, silakan dibantu dengan orang tua. Nanti guru-guru sekolah minggu akan memasukkan di dalam grup orang tua sekolah minggu HKBP Sukajadi. Jadi sekali lagi diingatkan, silakan untuk semua anak-anak sekolah minggu ya bisa mendownload di Play Store Google Meet, yang ditulis saja di sana Google Meet. Kita akan bertemu di sana secara tatap muka, walaupun tidak tatap mukanya secara langsung di dalam di gereja, tapi kita tetap secara virtual ya. Silakan mempersiapkan untuk minggu yang akan datang. Dan sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan ya. Setelah firman Tuhan, nanti persembahannya boleh diberikan kepada situasi sektor oleh orang tua nanti yang akan menyampaikannya ya. Oke, sekian pengumuman yang abang sampaikan. Mari terus memberikan yang terbaik, ibadah terus kepada Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita yang akan disampaikan oleh Inang Diakones. Semuanya mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, anak-anak sekolah minggu tadi sudah mendengarkan ayat hafalan yang disampaikan Bang Amos. Itu harus dihidupi, bahkan kita hafal di dalam hidup kita masing-masing ya. Harus semangat, kuat untuk mengikut nama Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan ayat 2. Oke, ayat 2-nya belakangan. Kita sama-sama bernyanyi ya anak-anak sekolah minggu ya. Dibuka Alkitabmu, Kidung Jemaat 387.
Kita bernyanyi lagi. Ayat 1. Oh ya, ya, lagunya sudah selesai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Miranda. Ini spesial ya untuk Kak Miranda yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik mendengarkan cerita dari Kak Miranda. Ini Kak Mirandanya sangat-sangat kece hari ini. Ayo kami persilakan untuk kakak kami yang cantik. Halo adik-adik sekolah minggu. Sebelum kakak menceritakan cerita Alkitab kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada hari ini Kau masih setia memberkati adik-adik sekolah minggu kami, sehingga kami Tuhan bisa melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ya Bapa, biarkanlah adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan Kau berikan hikmat daripadamu Tuhan, sehingga mereka bisa duduk diam dan mendengarkannya dengan bijak. Terima kasih ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kakak sebelum kakak membacakan firman Tuhan kita pada hari ini, kakak sapa dulu nih adik-adik sekolah minggu. Anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah perdana kakak menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelumnya sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau belum disiapkan, cepat-cepat siapkan Alkitabnya supaya bisa membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita membacanya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita berbicara terlebih jauh tentang kasih, kakak mau tanya, adik-adik sekolah minggu sudah tahu belum apa itu kasih? Ya betul, itu adalah contoh dari perbuatan kasih. Nah, sebenarnya kasih itu apa kak? Kasih itu bahasa Inggrisnya adalah love. Pasti adik-adik sekolah minggu sering kan mendengar I love you, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku menyayangi kamu. Berarti itu berasal dari kata menyayangi. Banyak contoh yang bisa kita berikan pengertian sayang itu. Sayang kepada orang tua, sayang kepada adik kakak, sayang kepada abang, sayang kepada guru, dan sayang kepada semua orang, juga sayang kepada teman ya. Nah, tentunya bahasa menyayangi, mengasihi itu berarti adik-adik sekolah minggu tidak menyakiti, tidak membenci, tidak membuat marah, tidak membuat menangis, memberi tanpa pamrih. Artinya tidak pelit dan memaafkan. Banyak contoh yang dapat kita perbuat, kan? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau punya abang, kita sebagai adik-adik sekolah minggu tentunya tidak boleh membuat abangnya marah. Misal kalau punya adik
Adik-adik sekolah minggu tidak boleh membuat adiknya menangis. Itu adalah contoh dari mengasihi. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu juga sering mendengar lagu kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Nah, itu adalah contoh dari mengasihi. Murah hati artinya tidak pelit, suka memberi. Memaafkan artinya kalau ada orang yang salah sama kita, kita harus mengampuninya. Begitu. Lalu pernah nggak kalian bertanya, kenapa sih Kak kita itu harus mengasihi? Kenapa sih orang Kristen itu harus mengasihi? Kasih, kasih, kasih terus. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber kasih. Di dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan orang tua. Itu merupakan bukti kalau Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Bayangkan deh, Tuhan Yesus itu mau mengampuni kita, padahal kita itu tiap hari loh berbuat dosa. Meskipun Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, mau mengampuni kita, walaupun kita masih berdosa, kita tidak boleh berbuat dosa. Kita harus menjadi anak yang baik, yang sering melawan orang tua, ya jangan melawan orang tua lagi. Yang malas-malasan, jangan malas lagi. Banyak contoh membuktikan bahwa kita itu tidak boleh berbuat dosa. Nah, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memancarkan kasih itu, kasih Tuhan kepada teman-teman. Kalau misal adik sekolah minggu punya makanan 2, sebaiknya diberi sama temannya 1. Itu artinya kamu mengasihi orang itu. Misal kalau misalnya ada orang yang jahat sama kamu, jangan kamu balas. Itu artinya kamu mengasihi temanmu, kamu anak Tuhan. Begitulah contohnya. Tapi Kak, katanya harus memberi. Kalau memberi contekan termasuk perbuatan kasih nggak Kak? Tidak, itu bukan perbuatan mengasihi. Itu mengajarkan teman kita untuk berbuat curang. Tapi kan itu kan mengasihi Kak. Nanti kasihan Kak teman aku. Nggak boleh. Memberikan bantuan kepada teman itu ada saatnya, bukan pada saat ujian. Oke adik-adik sekolah minggu, sudah jelaskan bentuk-bentuk kasih itu. Kasih kepada teman, ya memaafkan, memberi. Kalau kasih kepada orang tua, bagaimana Kak? Orang tua kita kan selalu mengasihi kita. Terus bagaimana Kak kita membalasnya? Kita doakan orang tua kita supaya sehat terus, supaya panjang umur. Jangan melawan orang tua lagi. Kalau kepada guru Kak, gimana Kak cara mengasihi guru kita? Kerjakan tugas-tugas dengan jujur dan turuti apa kemauan mereka. Jangan dibantah. Kalau ke abang dan adik, bagaimana Kak? Jangan membuat mereka marah ataupun menangis. Gitu ya adik-adik. Oke, demikianlah firman Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Salam sehat. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Engkau masih Tuhan memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama-sama dengan adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, meskipun hanya di rumah, Kau berikanlah mereka kesehatan Tuhan, supaya bisa berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau berkatilah negara kami ini, supaya negara kami ini ya Bapa segera pulih dari penyakit COVID-19. Biarlah Tuhan, kami Tuhan memiliki kerinduan untuk bersama-sama berkumpul, puji dan muliakan nama-Mu. Terlepas dari itu semua ya Bapa, kiranya ampunilah segala dosa
dosa-dosa kami, agar kami tetap layak terima berkat daripada. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa anak-Mu yang kurang sempurna ini Kau sempurnakan. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak sekalian, mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini yang akan ditutup oleh Minang Pendeta. Mari semua bangkit berdiri, kita akan menutup dengan menyanyikan pujian dari buku ND nomor 387. Mari semua persiapkan buku ND-nya. Kita akan sama-sama naikkan. Mari Minang Pendeta, kami persilakan. Ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu buat adik-adik kami semuanya, sehat selalu. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.